Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan video mengenai materi dan latihan soal untuk persiapan seleksi kompetensi teknis P3K tahun anggaran 2023, khususnya formasi guru ahli pertama. Materi yang akan saya paparkan ini sudah saya sesuaikan dengan kisi-kisi yang telah dikeluarkan oleh Menpan RB pada akhir bulan Oktober lalu. Nah, materi yang akan saya bahas mengenai taksonomi Bloom dan taksonomi Gagne. Harapannya, melalui penjelasan dalam video ini dapat membantu Bapak Ibu semua dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi kompetensi tes P3K tahun anggaran 2023. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita bahas materinya terlebih dahulu, yaitu mengenai taksonomi Bloom dan taksonomi Gagne. Materi ini ada pada kisi-kisi untuk poin ke-12, yaitu teori belajar Gagne, taksonomi Bloom, dan perkembangannya. Selama ini, kita merumuskan kompetensi dasar hanya berdasarkan taksonomi Bloom dengan 3 domainnya, yaitu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Padahal, sebenarnya Gagne mengembangkan pula tujuan-tujuan belajar yang dikenal dengan taksonomi Gagne. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari taksonomi. Apa itu taksonomi? Taksonomi sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu tasein yang berarti mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Kita lanjut mengenai taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom sendiri memiliki 3 ranah, yaitu yang pertama ada ranah kognitif. Ini mencakup ingatan atau pengenalan terhadap fakta-fakta tertentu, pola-pola prosedural, dan konsep-konsep yang memungkinkan berkembangnya kemampuan dan skill intelektual. Yang kedua, ranah afektif. Ini mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. 3. Ranah psikomotor. Ranah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manipulatif atau keterampilan motorik. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari yang ranah kognitif terlebih dahulu. Untuk ranah kognitif sendiri ada beberapa level taksonomi yang digambarkan dalam bentuk piramida berikut. Nah, ini ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Untuk 3 level bawah ini termasuk lower order thinking skills atau LOTS. Kemudian untuk 3 teratas ini termasuk high order thinking skill atau HOTS. Pada pembuatan level LOTS dan HOTS, bukan berarti bahwa lower level tidak penting. Justru lower order thinking skill ini harus dilalui dulu untuk naik ke tingkat berikutnya. Skema ini hanya menunjukkan bahwa semakin tinggi, semakin sulit kemampuan berpikirnya. Pada tahun 1994, salah seorang murid Bloom dan para ahli psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, kalau kita lihat dari skemanya, ini di sini kan ada 6 level ya. Yang diperbaiki itu adalah 2 level tertinggi. Nah, menjadi yang pertama, mengingat. Yang kedua, memahami. Ketiga, menerapkan. Keempat, menganalisis. Kelima, mengevaluasi. Keenam, mencipta. Jadi sebenarnya yang diubah itu hanya yang 2 atas ini. Untuk yang 4 ini sama ya. Karena sudah ada yang revisi, jadi biasanya nanti kita menggunakan yang revisi ini. Nah, kemudian di sini ada KKO-nya, contoh KKO, tapi di sini saya hanya mencantumkan beberapa saja, karena ketika KKO-nya dicantumkan semua, nanti akan banyak sekali, dan yang penting itu kita memahami poin pentingnya saja. Nah, untuk tingkatan yang pertama, C1, itu mengingat. Kata kerja operasionalnya, menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. Nah, jadi di sini yang berkaitan dengan ingatan. Kemudian yang kedua adalah C2, memahami. KKO-nya membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Jadi
KKO ini ya akibat dari siswa sudah memahami suatu hal gitu. Makanya di sini kan karena siswa sudah paham, dia bisa membedakan. Karena siswa sudah paham, dia bisa menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Kalau tadi yang pertama kan hanya dari ingatan saja. Ketika ingat tapi tidak paham ya dia mungkin tidak bisa membedakan, tidak bisa mengelompokkan. Kita lanjut ke C3, menerapkan. KKO-nya ada melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, menggunakan. Nah, jadi ini sudah langsung penerapannya. Kemudian yang keempat, C4, menganalisis. KKO-nya memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. Jadi anak sudah bisa menganalisisnya, bisa mendiagnosis, bisa menguraikan. Nah, kita lanjut ke C5, mengevaluasi. Ini membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, memonitor. Ibaratnya siswa sudah bisa menilai, sudah bisa membuktikan, sudah bisa mengkritik. Kemudian yang terakhir, level tertinggi ada C6, mencipta. Dari katanya saja di sini adalah mencipta, jadi membuat sesuatu. Contoh KKO-nya, membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun. Jadi yang penting di sini sudah paham mengenai kata kuncinya, tidak harus dihafalkan semua KKO-nya, asalkan kita sudah paham maksud dari mengingat itu yang bagaimana, memahami yang bagaimana, insya Allah ketika soal bentuk penerapan pun akan bisa mengerjakannya. Dari tingkatan ini juga sama seperti tadi, 3 terbawah itu lots, 3 teratas hots. Nah, kita lanjut ke ranah afektif. Tingkatan yang pertama A1 yaitu menerima. Ini merupakan kemampuan untuk menunjukkan atensi dan penghargaan terhadap orang lain. Contohnya, mendengar pendapat orang lain, mengingat nama seseorang. Nah, KKO-nya sendiri adalah memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, mematuhi. Nah, di sini kan ada mendengar pendapat orang lain. Ibaratnya kita menerima pendapat orang lain juga. Tingkatan yang kedua, A2, yaitu menanggapi. Ini merupakan kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera beraksi dan mengambil tindakan atas suatu kejadian. Contoh, berpartisipasi dalam diskusi kelas. Nah, ini kan sudah jelas melalui berpartisipasi kita berarti sudah menanggapi sesuatu. Nah, contoh KKO-nya menjawab, membantu, mengajukan, mengoptimalkan, menyetujui. Jadi intinya di sini merespon atau menanggapi. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah menilai. Kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan kurang baik terhadap suatu kejadian atau objek, dan nilai tersebut diekspresikan dalam perilaku. Contohnya, mengusulkan kegiatan corporate social responsibility sesuai dengan nilai yang berlaku dan komitmen perusahaan. Dari contoh ini, berarti di sini kan mengusulkan. Sebelum mengusulkan, pastikan kita sudah mempertimbangkan apakah yang kita usulkan itu baik atau tidak. Kita sudah menilai, oh ini baik, berarti kita usulkan gitu. Nah, untuk KKO-nya sendiri, mengasumsikan, meyakini, memperjelas, mengusulkan, dan melengkapi. Ibaratnya dari KKO ini sebelum kita melakukannya, kita sudah mampu menilai dulu mana yang baik, mana yang kurang baik. Kemudian tingkatan yang keempat, mengelola. Kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Contohnya, menyepakati dan menaati etika profesi. Mengakui perlunya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. KKO-nya sendiri di sini adalah menganut, mengubah, memadukan, menegosiasi, merembuk. Nah, berarti ini adalah bentuk dari pengelolaan. Pengelolaan karena adanya perbedaan pendapat atau perbedaan nilai. Jadi di sini ada memadukan, mengubah, menegosiasi, merembuk. Itu kan karena timbul adanya perbedaan, suatu perbedaan sehingga kita perlu mengubah, memadukan, menegosiasi, gitu, merembuk. Nah, jadi kita bisa mengelola perbedaan yang ada. Kemudian yang tingkatan terakhir adalah menghayati. Kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan intrapersonal
interpersonal, dan sosial. Contohnya, menunjukkan rasa percaya diri ketika bekerja sendiri, kooperatif dalam aktivitas kelompok. Nah, KKO-nya sendiri adalah mengubah perilaku, melayani, menunjukkan, membuktikan, memecahkan. Nah, jadi kata kuncinya di sini kan adalah memperbaiki hubungan ya. Jadi kita bisa mengubah perilaku kita, kemudian melayani dengan baik, itu menunjukkan, membuktikan. Nah, itu berdasarkan nilai yang dianut. Lanjut ke ranah psikomotor. Untuk ranah psikomotorik meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Keterampilan ini dapat diasah jika sering melakukannya. Perkembangan tersebut dapat diukur sudut kecepatan, ketepatan, jarak, cara, teknik pelaksanaan. Ada 6 kategori dalam ranah psikomotorik, mulai dari tingkat yang sederhana hingga tingkat yang rumit. Nah, untuk tingkatan yang pertama sendiri adalah persepsi. Ini merupakan kemampuan menggunakan saraf sensori atau alat indera kita dalam menginterpretasikannya dalam memperkirakan sesuatu. Contohnya, menurunkan suhu AC saat merasa suhu ruangan panas. Nah, ini kan kita menggunakan alat indera kita ya. Jadi kita merasa suhu ruangan panas, sehingga kita bergeraklah untuk menurunkan suhu AC. KKO-nya sendiri mendeteksi, mempersiapkan diri, memilih, menghubungkan, menggambar, mengidentifikasi, mengisolasi, membedakan, menyeleksi. Lanjut ke tingkatan yang kedua adalah kesiapan. Kemampuan untuk mempersiapkan diri, baik mental, fisik, emosi dalam menghadapi sesuatu. Contoh, melakukan pekerjaan sesuai urutan, menerima kelebihan dan kekurangan seseorang. Nah, karena di sini menerima, ibaratnya kan kita sudah mempersiapkan diri dari segi mental, emosi juga ya. Jadi sudah siap menerima dalam menghadapi sesuatu. Kemudian untuk melakukan pekerjaan sesuai urutan, ini juga kita sudah mempersiapkan diri fisik ya dengan baik untuk menghadapi sesuatu, yaitu pekerjaan. Contoh KKO-nya memulai, mengawali, memprakarsai, membantu, memperlihatkan, mempersiapkan diri, menunjukkan, mendemonstrasikan. Ini salah satu bentuk kesiapan. Tingkatan yang ketiga adalah reaksi yang diarahkan. Ini merupakan kemampuan untuk memulai keterampilan yang kompleks dengan bantuan atau bimbingan dengan meniru dan uji coba. Contoh, mengikuti arahan dari instruktur. Nah, dari nama levelnya aja reaksi yang diarahkan. Jadi kita mengikuti arahan dari instruktur. Karena terdapat arahan dari instruktur, kita bereaksilah dengan mengikuti. KKO-nya meniru, mengikuti, mencoba, mempraktekkan, mengerjakan, membuat, memperlihatkan, memasang, bereaksi, menanggapi. Kemudian lanjut yang keempat, reaksi natural atau mekanisme. Ini merupakan kemampuan untuk melakukan kegiatan pada tingkat keterampilan tahap yang lebih sulit. Melalui tahap ini, diharapkan siswa akan terbiasa melakukan tugas rutinnya. Ibaratnya di sini natural ya, jadi lama-lama itu menyatu menjadi alami. Jadi lama-lama itu menyatu secara alami dan menjadi kebiasaan. Contoh, menggunakan komputer. KKO-nya mengoperasikan, membangun, memasang, membongkar, memperbaiki, melaksanakan sesuai standar, mengerjakan, menggunakan, merakit, mengendalikan, mempercepat, memperlancar, mempertajam, menangani. Jadi ini termasuk ke reaksi natural atau mekanisme. Ya, jadi di sini berupa gerakan semua ya. Lanjut, tingkatan yang kelima, reaksi yang kompleks. Ini merupakan kemampuan untuk melakukan kemahirannya dalam melakukan sesuatu, di mana hal ini terlihat dari kecepatan, ketepatan, efisiensi, dan efektivitasnya. Semua tindakan dilakukan secara spontan, lancar, cepat, tanpa ragu. Contoh, keahlian bermain piano. Nah, ini kompleks ya, ibaratnya main piano itu kan tidak hanya 1-2 gerakan, tapi ada banyak sekali gerakan yang setiap lagu juga berbeda-beda kan, jadi kompleks sekali. Contoh KKO-nya adalah mengoperasikan,
membangun, memasang, membongkar, memperbaiki, melaksanakan sesuai standar, mengerjakan, menggunakan, merakit, mengendalikan, mempercepat, memperlancar, mencampur, mempertajam, menangani, mengorganisir, membuat draft atau sketsa, kemudian mengukur. Yang berikutnya adalah adaptasi. Ini merupakan kemampuan mengembangkan keahlian dan memodifikasi pola sesuai dengan yang dibutuhkan. Contoh, melakukan perubahan secara cepat dan tepat terhadap kejadian tak terduga tanpa merusak pola yang ada. Nah, KKO-nya sendiri adalah mengubah, mengadaptasikan, memvariasikan, merevisi, mengatur kembali, merancang kembali, memodifikasi. Jadi, adaptasi, ibaratnya kita bisa memodifikasi suatu hal tapi tanpa merusak pola yang ada. Oke, kita lanjut ke taksonomi Gagne. Selama ini kita merumuskan kompetensi dasar hanya berdasarkan taksonomi Bloom. Namun sebenarnya Gagne juga mengembangkan tujuan-tujuan belajar yang dikenal dengan taksonomi Gagne. Nah, menurut Gagne, tingkah laku manusia yang sangat bervariasi dan berbeda dihasilkan dari belajar. Kapabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki manusia karena ia belajar. Nah, Gagne mengemukakan 5 macam hasil belajar atau kapabilitas, 3 bernilai kognitif, 1 bernilai afektif, dan 1 bernilai psikomotor. Gagne membagi hasil belajar menjadi 5 kategori kapabilitas atau hasil belajar sebagai berikut. Yang pertama, informasi verbal. Kata kuncinya di sini kalau informasi verbal berarti menyebut, menceritakan, atau menggambarkan informasi yang telah tersimpan sebelumnya. Kapabilitas informasi verbal merupakan kemampuan untuk mengomunikasikan secara lisan pengetahuannya tentang fakta-fakta. Informasi verbal diperoleh secara lisan, membaca buku, dan sebagainya. Informasi ini dapat diklasifikasikan sebagai fakta, prinsip, nama generalisasi. Contohnya, siswa dapat menyebutkan dalil Pitagoras yang berbunyi, pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, di sini kan siswa menyebutkan ya, bunyinya apa. Ini termasuk informasi verbal, jadi diucapkan, dibunyikan, disebut. Kemudian yang kedua, keterampilan intelektual, kemampuan untuk menerapkan konsep dan peraturan untuk mengatasi masalah dan ide-ide untuk menghasilkan suatu produk. Kapabilitas keterampilan intelektual sendiri menurut Gagne dikelompokkan ke dalam 8 tipe belajar, yaitu belajar isyarat, belajar stimulus respon, belajar rangkaian gerak, belajar rangkaian verbal, belajar memperbedakan, belajar pembentukan konsep, belajar pembentukan aturan, dan belajar pemecahan masalah. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari belajar isyarat terlebih dahulu. Ini merupakan proses penguasaan pola-pola dasar perilaku bersifat tidak disengaja dan tidak disadari tujuannya. Belajar isyarat sendiri timbul sebagai akibat suatu rangsangan atau stimulus sehingga menimbulkan suatu respon emosional pada individu yang bersangkutan. Contohnya, di sini sikap guru yang sangat menyenangkan kepada siswa, sehingga membuat siswa yang mengikuti pelajaran tersebut juga menyenangi pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Jadi di sini prosesnya itu tidak disengaja dan tidak disadari ya. Tanpa sadar, siswa itu terpengaruh untuk suka pelajaran itu juga karena gurunya juga menyenangkan. Mungkin saat pembelajaran, guru tersebut menggunakan media-media belajar yang menarik, sehingga siswa tanpa sadar itu senang dan terpengaruh karena stimulus yang telah diberikan oleh guru tersebut. Kemudian untuk belajar stimulus respon. Belajar tipe ini memberikan respon yang tepat terhadap stimulus yang diberikan. Reaksi yang tepat diberikan penguatan sehingga terbentuk perilaku tertentu. Contohnya, siswa menirukan guru menyebutkan persegi setelah gurunya menyebutkan persegi.
Kemudian kita lanjut ke C, belajar rangkaian gerak. Belajar rangkaian gerak merupakan perbuatan jasmania terurut dari dua kegiatan atau lebih stimulus respon. Contohnya, seorang anak akan menggambar sebuah lingkaran yang pusat dan jari-jarinya diketahui. Untuk melakukan kegiatan tersebut, anak tadi melakukan beberapa langkah terurut yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, karena di sini belajar rangkaian gerak, jadi ada beberapa rangkaian gerak atau kegiatan yang harus dilakukan oleh anak tersebut untuk menggambar lingkaran. Intinya ada beberapa rangkaian gerak atau kegiatan. Lanjut, belajar rangkaian verbal atau belajar asosiasi verbal. Ini merupakan belajar menghubungkan suatu kata dengan suatu objek yang berupa benda, orang, atau kejadian dan merangkaikan sejumlah kata dalam urutan yang tepat. Belajar rangkaian verbal ini juga merupakan perbuatan lisan terurut dari dua kegiatan atau lebih stimulus respon. Contohnya, ketika mengamati suatu benda, terjadilah hubungan stimulus respon yang kedua yang memungkinkan anak tersebut menamai benda yang diamatinya. Nah, kita lanjut belajar memperbedakan. Belajar memperbedakan atau belajar membedakan adalah belajar membedakan hubungan stimulus respon sehingga bisa memahami bermacam-macam objek fisik dan konsep dalam respon lingkungan. Anak membutuhkan keterampilan-keterampilan sederhana sehingga dapat membedakan suatu objek dengan objek lain dan membedakan satu simbol dengan simbol lainnya. Dalam hal ini terdapat dua macam belajar yang memperbedakan, yaitu memperbedakan tunggal dan memperbedakan jamak. Contohnya bagaimana? Kalau memperbedakan tunggal, siswa dapat menyebutkan segitiga sebagai lingkungan tertutup sederhana yang berbentuk dari gabungan 3 buah ruas garis. Jadi di sini hanya tunggal ya, bendanya tunggal yaitu segitiga. Tidak ada yang lainnya, tapi anak bisa membedakan. Ternyata kalau segitiga itu gabungan dari 3 buah ruas garis. Kemudian untuk yang jamak, siswa dapat menyebutkan perbedaan dari dua jenis segitiga. Nah, di sini ada dua jenis segitiga berdasarkan besar sudut dan sisi-sisinya. Berdasarkan besar sudut, yang paling besar adalah sudut siku-siku dan sisi terpanjang adalah sisi miringnya. Sementara pada segitiga sama sisi, besar sudut-sudutnya sama. Begitu pula dengan besar sisi-sisinya. Nah, jadi di sini siswa bisa membedakan beberapa konsep. Lanjut, berikutnya adalah belajar pembentukan konsep. Belajar pembentukan konsep adalah belajar mengklasifikasi stimulus atau menempatkan objek-objek dalam kelompok tertentu yang membentuk suatu konsep. Contohnya, untuk memahami konsep persegi panjang, anak mengamati daun pintu rumah yang bentuknya persegi panjang, papan tulis, bingkai foto yang bentuknya persegi panjang, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini anak itu mengamati suatu benda yang nantinya dapat mengantarkan anak tersebut untuk memahami suatu konsep atau membentuk suatu konsep. Intinya seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya belajar pembentukan aturan atau belajar dalil. Nah, tipe ini merupakan tipe belajar untuk menghasilkan kaidah atau aturan yang terdiri dari penggabungan beberapa konsep. Aturan tersebut berdasarkan konsep-konsep yang sudah dipelajari. Nah, contohnya dalam matematika itu ada teorema, dalil, sifat-sifat. Contoh, aturan dalam segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, jadi nantinya itu anak dapat membentuk suatu aturan atau konsep. Kemudian yang terakhir, belajar memecahkan masalah. Tipe ini merupakan tipe belajar yang menggabungkan beberapa kaidah aturan. Ini ya, kaidah aturan yang sebelumnya, tahap sebelumnya, untuk memecahkan masalah sehingga terbentuk kaidah yang lebih tinggi. Contohnya, mencari selisih kuadrat dua bilangan yang sudah diketahui jumlah dan selisihnya. Jadi kita bisa memecahkan masalah ketika kita sudah punya konsep
awal terlebih dahulu. Nah, ini lanjut tipe yang ketiga, strategi kognitif. Kata kuncinya, mengelola pikiran dan proses belajar seseorang. Kapabilitas strategi kognitif ini adalah kemampuan untuk mengkoordinasi serta mengembangkan proses berpikir dengan cara merekam, membuat analisis, dan sintesis. Contohnya, menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah matematika. Nah, ini kan menggunakan pikiran ya, dan juga ada prosesnya. Yang keempat adalah sikap, menentukan tindakan pribadi. Kapabilitas sikap adalah kecenderungan untuk merespon secara tepat terhadap stimulus atas dasar penilaian terhadap stimulus tersebut. Respon yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu objek mungkin positif, mungkin pula negatif. Hal ini tergantung kepada penilaian terhadap objek yang dimaksud, apakah sebagai objek yang penting atau tidak. Ini untuk contohnya nanti saya masukkan langsung ke dalam soalnya ya. 5. Keterampilan motorik. Melaksanakan suatu tindakan dengan tepat dan cepat. Untuk mengetahui seseorang memiliki kapabilitas keterampilan motorik, kita dapat melihatnya dari segi kecepatan, ketepatan, dan kelancaran gerakan otot-otot serta anggota badan yang diperlihatkan orang tersebut. Nah, ini juga untuk contohnya, nanti langsung saya masukkan saja ke latihan soal. Kita lanjut ke latihan-latihan soalnya, mulai dari soal yang pertama. Pelaksanaan pendidikan dinilai selain dapat melalui taksonomi Bloom, dapat juga menggunakan jenjang afektif berupa titik-titik-titik. A. Penerimaan nilai, penanggapan nilai, penghargaan nilai, pengorganisasian nilai, individualisasi nilai. B. Penerimaan nilai, penanggapan nilai, penghargaan nilai, pengorganisasian nilai, karakterisasi nilai. C. Penerimaan nilai, penanggapan nilai, penghargaan nilai, pengorganisasi nilai, karakterisasi nilai. D. Penerimaan nilai, penerapan nilai, penghargaan nilai, pengorganisasian nilai, karakterisasi nilai. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawabnya. Jawabannya adalah yang C. Kalau kita lihat berdasarkan skema taksonomi Bloom yang bagian afektif, itu kan ada 5. Yang pertama adalah menerima, berarti ini penerimaan nilai. Yang kedua menanggapi, penanggapan nilai. Yang ketiga menilai, berarti ini ya penghargaan nilai atau pemberian nilai sebenarnya ini. Keempat mengelola atau di sini pengorganisasian nilai. Kelima menghayati. Ini menghayati ini. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal yang kedua. Berikut ini merupakan pertanyaan tingkat tinggi kategori pemahaman C2 dalam taksonomi Bloom adalah titik-titik-titik. A. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan berubah-ubah seperti yang ditujukan pada gambar di samping. Tentukan kapan mobil tersebut mengalami kecepatan konstan dan kapan berhenti. B. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak yang ditempuh 240 km. Berapa lama mobil tersebut berjalan? C. Ketika kecepatan suatu mobil ditingkatkan menjadi 2 kalinya, bagaimana besaran percepatannya? D. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 60 km per jam dari posisi diam selama 20 menit. Berapa percepatan mobil tersebut? E. 2 buah mobil berangkat dari kota A pada waktu yang sama. Mobil A berjalan dengan kecepatan 60 km per jam dan mobil B 80 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh mobil B? Saya beri Bapak Ibu waktu untuk menjawabnya. Jawabannya adalah yang A. Nah, di sini kan pertanyaannya adalah C2. C2 itu apa berarti? Nah, C2 itu memahami. Yang pertama kan mengingat, memahami. Nah,
Karena C2 itu memahami, nah kalau dari soal yang A, ini kan adalah sebuah mobil bergerak dengan kecepatan berubah-ubah seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Kalau misalkan dengan hanya melihat gambar di samping, memahami gambar di samping, itu insya Allah bisa menjawab pertanyaan ini. Tentukan kapan mobil tersebut mengalami kecepatan konstan. Kecepatan konstan kan berarti kecepatannya stabil kan, tetap. Nah, otomatis yang mana? Ini kan. Nah, jadi ketika anak paham dengan gambar ini, insya Allah bisa menjawab pertanyaan yang A. Jadi, yang termasuk ke dalam kategori C2 atau memahami adalah yang A. Kita coba analisis satu persatu. Untuk yang B ini termasuk ke kategori yang mana? Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 60 km. Jarak yang ditempuh 240 km. Berapa lama mobil tersebut berjalan? Nah, ini kan berarti harus menggunakan rumus terlebih dahulu kan untuk mengerjakannya. Kecepatan, jarak, waktu. Nah, kita menggunakan rumus untuk mencari waktu. Berarti untuk yang B ini termasuk C3, menerapkan. Kita lanjut yang C. Ketika kecepatan suatu mobil ditingkatkan menjadi 2 kalinya, bagaimana besar percepatannya? Nah, ini masuk ke C4, menganalisis. Jadi, siswa bisa menganalisis kalau semisal kecepatannya ditingkatkan, berarti apakah percepatannya naik, apakah percepatannya turun. Nah, itu nanti siswa bisa menganalisisnya. Kemudian yang D, sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 60 km per jam dari posisi diam selama 20 menit. Berapa percepatan mobil tersebut? Nah, ini juga bisa menggunakan rumus ya, jadi langsung C3 menerapkan. Yang E, 2 buah mobil berangkat dari kota A pada waktu yang sama. Mobil berjalan dengan kecepatan 60 km per jam. Mobil A ini, kemudian mobil B 80 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh? Nah, jadi ini masuk ke kategori menerapkan. Ini kita ingat kembali untuk tingkatan kognitifnya dari taksonomi Bloom yang revisi ya. Kita menggunakannya yang revisi. C1, diingat-ingat urutannya, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Kalau mengingat ya berarti menggunakan daya ingatan. Nah, seperti di sini kan menyebutkan, otomatis kan kalau kita ingat kita bisa menyebutkan. Menghafalkan, kalau kita hafal berarti ya kita ingat. Mengetahui, kita tahu karena kita ingat. Menulis, kita bisa menulis ya karena mengingat. Kemudian yang memahami berarti kita benar-benar paham terhadap materinya sehingga bisa membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Untuk menerapkan sendiri sudah mulai praktik, melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan. Untuk menganalisis berarti kita bisa benar-benar menganalisis, memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. Untuk mengevaluasi, evaluasi kan menilai ya. Berarti di sini bisa membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi itu benar atau tidak gitu. Kemudian terakhir mencipta, berarti membuat sesuatu. Menciptakan sesuatu. Ada hasilnya, ada produknya. Lanjut soal nomor 3, Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, sintesis. Saya beri Bapak Ibu waktu untuk menjawabnya. Jawabannya adalah yang B. Kita ingat kembali untuk skemanya. Ini sebelum revisi ya. Berarti yang pertama pengetahuan. Pengetahuan kan sama saja dengan ingatan. Mengingat.
Karena kalau yang 4 ini sebenarnya sama, sebelum revisi maupun setelah revisi itu sama. Yang membedakan 2 atas ini, oke? Jadi yang pertama mengingat, pengetahuan itu sama saja dengan mengingat, memahami, pemahaman, mengaplikasikan atau menerapkan, menganalisis, ini. Kemudian yang 2 ini adalah sintesis dan evaluasi. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 4. Taksonomi Anderson dan Cradwell menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Saya beri Bapak Ibu waktu untuk menjawabnya. Jawabannya adalah yang D. Kita ingat kembali skemanya, ini yang setelah revisi. Ingat yang revisi itu 2 bagian atas ya. Yang pertama tetap ingatan, mengingat ya, memahami, mengaplikasikan, menganalisis. Nah, jadi ini 4 pertama ini ya. Atau ini 4 pertama. Kemudian yang 2 terakhir, itu kalau yang sebelumnya revisi itu kan sintesis diganti menjadi evaluasi. Kemudian yang terakhir biasanya evaluasi diganti mencipta. Jadi jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 5. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif C1 yang tepat adalah titik-titik-titik. A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Membedakan sifat tanaman pandan dan sifat tanaman suji untuk produk karya seni rupa. D. Menguraikan sifat-sifat tanaman pandan sehingga dapat digunakan untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk seni rupa dari tanaman pandan. Saya beri Bapak Ibu waktu untuk menjawabnya. Jawabannya adalah yang B. Nah, kata kuncinya gimana? Di sini kan pertanyaannya adalah C1. C1 itu apa? Nah, C1 itu mengingat. Berarti mengingat itu kita lihat kata kerjanya di sini. Di antara A, B, C, D, E yang termasuk mengingat berarti kan ini menyebutkan. Ketika siswa dapat menyebutkan, otomatis siswa ingat dengan materinya. Jadi jawabannya yang B. Nah, di sini kalau kita lihat KKO mengingat, ada kan menyebutkan. Lanjut, yang nomor 6. Ini soalnya sama seperti tadi, bedanya pertanyaannya adalah C2. Nah, saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawabnya. Jawabannya adalah yang A. Kata kuncinya apa? Soalnya di sini adalah C2. C2 berarti memahami. Ketika siswa paham, berarti siswa bisa mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk karya seni rupa. Jadi jawabannya yang A. Nah, di sini kita lihat untuk memahami sendiri ada mengelompokkan. Kita lanjut untuk yang soal ketujuh. Ini juga sama, tapi pertanyaannya adalah C3. Silahkan saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawabnya.
Jawabannya adalah yang C. Kata kuncinya apa? Nah, di sini C3 adalah menerapkan. Nah, materinya tadi kan di sini mengidentifikasi jenis, sifat, fungsi. Nah, ketika anak menerapkan materi ini, itu tentunya anak akan dapat membedakan sifat tanaman pandan dengan sifat tanaman suji, ya. Jadi itu kata kuncinya. Kita lihat di sini untuk yang menerapkan ada membedakan. Kita lanjut soal nomor 8. Ini juga masih sama soalnya, bedanya pertanyaannya adalah C4. Silahkan saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawabnya. Jawabannya adalah yang D. Menguraikan sifat-sifat tanaman pandan sehingga dapat digunakan untuk produk karya seni rupa. Nah, C4 itu apa sih? C4 itu menganalisis. Dengan kita bisa menganalisis materi, ternyata kita bisa menguraikan sifat-sifat tanaman pandan. Itu apa saja, sehingga bisa digunakan untuk produk karya seni rupa. Nah, jadi untuk menganalisis sendiri di sini ada menguraikan ya. Kita lanjut. Ini soalnya juga masih sama, pertanyaannya adalah C6. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawabnya. Jawabannya adalah yang E, membuat produk seni rupa dari tanaman pandan. Nah, C6 itu apa sih? C6 itu menciptakan, karena mencipta berarti menciptakan sesuatu atau membuat produk. Nah, untuk KKO-nya sendiri di sini ada membuat. Lanjut soal nomor 10. Berikut ini yang merupakan ranah afektif A1 dalam pembelajaran praktik lompat jauh dalam pelajaran olahraga adalah titik-titik-titik. A. Farah mengusulkan untuk setiap anak mencoba berlatih lompat jauh sebelum dilakukan penilaian. B. Andi mengikuti penjelasan guru bagaimana teknik melakukan lompat jauh dengan benar. C. Silmi menjawab pertanyaan guru saat guru bertanya berapa ukuran box lompat jauh yang standar. D. Hanif menegosiasikan aspek-aspek penilaian yang akan diambil dalam pembelajaran praktik pembelajaran lompat jauh. E. Catur menunjukkan cara melakukan lompat jauh saat diminta guru memperagakan lompat jauh yang benar. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawabnya. Jawabannya adalah yang B. Andi mengikuti penjelasan guru bagaimana teknik melakukan lompat jauh dengan benar. Nah, untuk ranah afektif sendiri yang bagian A1 itu adalah menerima. Karena menerima, otomatis Andi mengikuti penjelasan guru bagaimana teknik melakukan lompat jauh dengan benar. Dengan mengikuti penjelasan guru, otomatis Andi menerima apa yang sudah diajarkan oleh gurunya. Nah, jadi ini adalah tingkatan afektif. Bapak Ibu harus paham ini ya, hafal ininya. Menerima, menanggapi, menilai, mengelola, menghayati. Kita lanjut soal 11. Ini soalnya masih sama, bedanya pertanyaannya adalah A2. Silahkan saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawabnya. Jawabannya adalah yang C. Silmi menjawab pertanyaan guru saat guru bertanya berapa ukuran box lompat jauh yang standar. Kata kuncinya di sini adalah menanggapi. Nah, karena menanggapi, maka Silmi menjawab pertanyaan guru. Gurunya memberi pertanyaan, Silmi menanggapi pertanyaan guru tersebut. Kita lihat KKO-nya menanggapi, berarti di sini ada menjawab. Lanjut soal nomor 12. Ini juga masih sama soalnya, pertanyaannya adalah ranah afektif A3. Nah, silakan saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawabnya.
Jawabannya adalah yang A. Farah mengusulkan untuk setiap anak mencoba berlatih lompat jauh sebelum dilakukan penilaian. Nah, A3 itu apa sih? A3 adalah menilai. Nah, jadi di sini Farah itu menilai bahwa sebelum dilakukan penilaian lompat jauh berarti harus latihan terlebih dahulu supaya mendapat nilai yang bagus. Sehingga akibat dari penilaian itu, Farah mengusulkan untuk setiap anak latihan terlebih dahulu. Jadi ini masuk ke ranah A3. Nah, kita lihat KKO-nya, ternyata di sini benar ya, ada mengusulkan untuk tingkatan A3. Lanjut soal nomor 13. Ini masih sama, pertanyaannya adalah ranah afektif A4. Silahkan saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawabnya. Jawabannya adalah yang D. Hanif menegosiasikan aspek-aspek penilaian yang akan diambil dalam pembelajaran praktik pembelajaran lompat jauh. A4 itu adalah mengelola. Jadi di sini Hanif itu mencoba mengelola aspek-aspek penilaian. Nah, menurut Hanif mungkin aspek-aspeknya terlalu banyak, sehingga Hanif mencoba menegosiasi aspek-aspek penilaian yang akan diambilnya. Kita lihat untuk mengelola sendiri, di sini ada ya menegosiasi. Kita lanjut soal nomor 14, masih sama soalnya, tapi yang ditanya adalah A5. Silakan saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawabnya. Jawabannya adalah yang E. Apa sih A5 itu? A5 adalah menghayati. Jadi di sini catur menunjukkan cara melakukan lompat jauh saat diminta guru memperagakan lompat jauh yang benar. Nah, karena catur sudah menghayati atau sudah melekat mengenai cara melakukan lompat jauh sehingga catur bisa menunjukkan caranya bagaimana. Nah, kita lihat untuk menghayati sendiri di sini ada ya menunjukkan. Lanjut soal nomor 15. Berdasarkan pembagian hasil belajar menurut Ganye, yang termasuk ke dalam kategori informasi verbal adalah titik-titik-titik. A. Ani dapat menyebutkan dalil Pitagoras yang berbunyi, pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi siku-sikunya. B. Bayu mengumpulkan benda yang bentuknya menyerupai persegi setelah disuruh oleh gurunya. C. Cantika mengamati sebuah segi 4 tegak yang keempat sisi-sisinya sama panjang, maka nama segi tersebut adalah persegi. D. Diandra memasuki toko buku yang di dalamnya tersedia berbagai macam jenis buku. Karena Diandra menyukai matematika, maka Diandra tertarik untuk memilih buku matematika. E. Erzi mahir menggunakan penggaris jangka, terutama untuk membagi sama panjang suatu garis lurus. Saya beri Bapak Ibu waktu untuk menjawabnya. Jawabannya adalah yang A. Jadi clue-nya untuk informasi verbal, anak bisa menyebut, menceritakan, atau menggambarkan informasi yang telah tersimpan. Jadi di sini anak bisa memberikan informasi berupa lisan, yaitu ini, pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring, dan seterusnya. Kita lanjut soal nomor 16. Masih sama soalnya, tapi untuk kategori sikap. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawabnya. Jawabannya adalah yang D. Nah, di sini untuk sikap sendiri adalah menentukan tindakan pribadi atau kecenderungan untuk merespon secara tepat terhadap stimulus atas dasar penilaian terhadap stimulus tersebut.
Nah, di sini kan Diandra masuk ke toko yang di dalamnya itu tersedia berbagai macam jenis buku. Di sini Diandra itu sudah mempunyai penilaian terhadap matematika tersendiri bahwa Diandra menyukai matematika, sehingga hal itu mempengaruhi Diandra dalam memilih buku atau dalam merespon, jadi menentukan tindakan pribadi. Karena pribadinya suka matematika, jadi tindakannya itu sesuai dengan tadi. Ya, maka Diandra memilih buku matematika. Lanjut soal nomor 17. Ini soalnya juga masih sama, tapi dalam kategori keterampilan motorik. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawabnya. Jawabannya adalah yang E. Erzi mahir menggunakan penggaris jangka, terutama untuk membagi sama panjang suatu garis lurus. Nah, di sini kan keterampilan motorik ya, berarti ada suatu keterampilan atau kemampuan yang motorik. Jadi ibaratnya dengan gerakan. Nah, kalau di sini kan menggunakan penggaris untuk membagi sama panjang suatu garis lurus. Jadi keterampilan menggunakan jangka tersebut. Kata kuncinya melaksanakan suatu tindakan dengan tepat dan cepat. Nah, jadi kita bisa rangkum kembali informasi verbal. Itu tadi ada kata menyebut, menceritakan, atau menggambarkan informasi yang telah tersimpan sebelumnya. Kemudian keterampilan intelektual, menerapkan konsep dan peraturan untuk mengatasi masalah dan ide-ide untuk menghasilkan produk. Kemudian strategi kognitif, mengelola pikiran dan proses belajar seseorang. Kemudian untuk sikap, menentukan tindakan pribadi. Keterampilan motorik, melaksanakan suatu tindakan dengan tepat dan cepat. Lanjut ke soal nomor 18. Kapabilitas intelektual menurut Gagne dikelompokkan ke dalam 8 tipe belajar. Yang termasuk ke dalam tipe belajar stimulus respon adalah titik-titik-titik. A. Ani dapat menyebutkan dalil Pitagoras. Nah, untuk opsi pilihannya sama seperti soal yang tadi. Silahkan saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawabnya. Jawabannya adalah yang B. Yang B. Nah, di sini stimulus respon, belajar stimulus respon, itu memberikan respon yang tepat terhadap stimulus yang diberikan. Jadi, stimulusnya kan tadi Bayu disuruh oleh gurunya. Kemudian responnya berarti ya Bayu melaksanakan perintah itu. Bayu mengumpulkan benda yang bentuknya menyerupai persegi setelah disuruh oleh gurunya. Jadi ada stimulusnya, kemudian responnya ya sesuai dengan stimulus itu. Kita lanjut soal nomor 19. Ini soalnya masih sama, bedanya yang ditanyakan adalah yang termasuk ke dalam tipe belajar rangkaian verbal adalah titik-titik-titik. Silahkan saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawabnya. Jawabannya adalah yang C. Nah, jadi di sini rangkaian verbal. Nah, rangkaian verbal itu belajar menghubungkan suatu kata dengan suatu objek berupa benda, orang, atau kejadian dan merangkaikan sejumlah kata dalam urutan yang tepat. Jadi di sini awalnya itu Cantika hanya mengamati sebuah segi empat tegak yang keempat sisinya sama panjang. Nah, setelah proses dari mengamati tersebut, Cantika dapat menemukan konsep atau dapat memberi nama atau dapat tahu bahwa nama segi empat tersebut adalah persegi. Jadi ada rangkaiannya terlebih dahulu, prosesnya terlebih dahulu, kemudian menghasilkan konsep verbal atau berupa lisan ini. Lanjut soal nomor 20. Helga akan menggambar sebuah lingkaran yang pusat dan jari-jarinya diketahui. Untuk melakukan kegiatan tersebut, Helga melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, memegang sebuah jangka. Selanjutnya, meletakkan salah satu ujung jangka pada sebuah titik yang telah ditentukan menjadi pusat lingkaran tersebut. Kemudian, mengukur jarak dari titik tadi. Setelah itu, meletakkan ujung jangka lainnya sesuai dengan panjang jari-jari, lalu memutar jangka tersebut.
Berdasarkan pembagian tipe belajar menurut Gagne, informasi di atas termasuk ke dalam tipe belajar A. Belajar isyarat. B. Belajar rangkaian. C. Belajar memperbedakan. D. Belajar pembentukan konsep. E. Belajar pembentukan aturan. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawabnya. Jawabannya adalah yang B. Belajar rangkaian gerak. Kenapa jawabannya yang B? Ibaratnya di sini kan dari namanya saja belajar rangkaian gerak. Ada beberapa rangkaian atau langkah-langkah yang mana menimbulkan suatu gerakan yang terkonsep atau gerakan yang berurutan dan saling terkait. Nah, kalau kita ingat kembali, itu ada 8 tipe belajar ya. Yang pertama, belajar isyarat. Ini proses penguasaan pola-pola dasar perilaku bersifat tidak disengaja dan tidak disadari tujuannya. Kemudian belajar stimulus respon, memberikan respon yang tepat terhadap stimulus yang diberikan. Belajar rangkaian gerak, perbuatan jasmaniah terurut dari 2 kegiatan atau lebih stimulus respon. Belajar rangkaian verbal, belajar menghubungkan suatu kata dengan suatu objek yang berupa benda, orang, atau kejadian, dan merangkaikan sejumlah kata dalam urutan yang tepat. Belajar memperbedakan, ini belajar membedakan hubungan stimulus respon sehingga bisa memahami bermacam-macam objek fisik dan konsep. Kemudian belajar pembentukan konsep. Ini mengklasifikasikan stimulus atau menempatkan objek-objek dalam kelompok tertentu yang nantinya bisa membentuk suatu konsep. Belajar pembentukan aturan. Aturan terbentuk berdasarkan konsep-konsep yang sudah dipelajari. Belajar memecahkan masalah, menggabungkan beberapa kaidah atau aturan untuk memecahkan masalah. Nah, jadi intinya untuk taksonomi Bloom dan taksonomi Gagne, Bapak Ibu harus paham kata kuncinya ya. Jadi tidak harus dihafalkan semuanya, tapi yang penting paham maksud dari A1 itu apa, maksud dari C1 itu apa. Jadi harus paham. Ketika Bapak Ibu paham, insya Allah mau soal dalam bentuk apapun, soal bentuk penerapan atau apa, itu insya Allah bisa mengerjakannya. Tapi ketika menghafalkan, bisa jadi lupa, bisa jadi malah soalnya tidak sesuai dengan yang kita pelajari. Jadi harus benar-benar paham. Ketika kita paham, mau soal bentuk apapun, insya Allah bisa mengerjakannya. Nah, demikian pemaparan materi beserta latihan-latihan soalnya. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya doakan semoga untuk Bapak Ibu yang sudah menonton video ini dapat lulus semua menjadi ASN P3K tahun anggaran 2023. Amin ya robbal alamin. Kemudian jangan lupa nantikan terus video-video saya yang selanjutnya. Insya Allah saya juga masih akan terus membuat materi ataupun latihan soal sesuai dengan kisi-kisi yang telah dikeluarkan oleh Menpan RB. Tetap semangat, jangan lelah untuk belajar dan berdoa. Good luck Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.